menurut gue sih kalau gue lihat dari 1-2 bulan ke belakang, trennya membaik gitu loh. Kita bicara tren ya, trennya membaik gitu kan. Jadi sebagai orang penerbangan kita masih positive thinking dong. Dengan tren membaik dan kita lihat dari mana sih kok bilang membaik Pak? Indikator kita simpel aja sebenarnya. Dan kita positive thinking, mudah-mudahan di April itu di puasa dan Lebaran, nggak ada lagi larangan mudik. Betul, itu kita harapkan sehingga benar-benar booming nih seasonnya gitu loh. Karena gue juga ada yang ngomong gini isunya ini kan karena dalam menghadapi MotoGP aja nih. MotoGP selesai ketat lagi gitu. Bro, MotoGP cuma 3 hari bro. Oke, Airlines People, hari ini gue sengaja main ke kantornya temen gue di kawasan Bilangan mana ya? Melawai Pak ya? Melawai. Tepatnya di kantor Sriwijaya. Langsung aja kita sapa Bapak Taufik Usman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, super luar biasa. Luar biasa ya. Soalnya ini Pak, gue ganggu nih Pak. Ya gue dateng kemarin gue telepon lu kan, Pak gue bisa main tempat lo nggak gitu kan? Lo bilang oke Dang, datang aja Dang gitu kan, nggak masalah. Jadi sorry ya gue udah ganggu kerja lo hari ini. Diganggu kok. Udah biasa diganggu ya. Oke Pak, sekarang ini kan kita kemarin tentunya gue ya selaku travel agent tuh menyambut baik ya dengan dikeluarkannya SE surat edaran yang baru. Perihal apa sih Pak? Udah nggak perlu PCR atau antigen ya. Nah menurut kalau gue dari sisi travel pasti senang gitu kan. Nah kalau menurut lo sendiri Pak gimana Pak? Iya, itu belum lama sih dikeluarkan ya, tanggal 8 kalau nggak salah, 8 Maret 2022. Bahwasanya untuk para penumpang udara ya, khususnya udara lah ya kita bicara, itu tidak lagi perlu menggunakan tes antigen atau PCR apabila sudah dos 2. Oh betul gitu ya. Betul. Jadi buat kita itu sangat bagus karena kan mungkin selama ini kan setiap kali mau terbang pasti orang terpikirkan untuk tes dulu. Walaupun tesnya sebentar, tapi kan kadang untuk ke tempat tesnya juga harus butuh waktu, dia masih prepare dan lain-lain gitu loh. Jadi menurut saya lebih bagus seperti ini, ya, sepanjang mereka udah vaksin dos 2, jadi ya bisa terbang dengan aman gitu loh. Kita sangat mendukung lah. Nah, dunia apa sih ya, industri airlines yang otomatis itu berhubungan sama yang lainnya dong, perhotelan, rumah makan, travel agent gitu kan. Gimana menurut Pak Taufik, masih optimis nggak kira-kira setelah pandemi ini akan seperti dulu lagi gitu? Gimana Pak? Pertama tentu kita masih punya optimistik yang tinggi ya, karena jujur aja 2 tahun kemarin itu kita adalah masa-masa yang berat lah buat penerbangan tentunya ya. Tapi di tahun ketiga ini dengan artinya dengan penanganan kasus yang lebih baik ya kan, pemberian vaksin yang sudah sangat bagus di mana-mana ya, sudah vaksin dos 2. Saya kira buat kita nih, buat penerbangan harus lebih optimis lagi gitu loh. Even bahkan tidak mungkin ada pepatah yang mengatakan tidak ada badai selamanya. Badai pasti berlalu. Nah, saya kira tahun ketiga ini adalah tahun dimana kita harus recover. Badai sudah cukup 2 tahun. Tahun ketiga mesti bukan badai lagi, ya kan? Hujan mungkin ya. Hujan ya. Gerimis dikit nggak apa-apa lah ya. Gerimis dikit lah. Atau bahasa anak-anak sekarang cek-cek ombak gitu. Oh gitu ya. Nah berarti menurut Pak Taufik ini kedepannya industri, khususnya kita ngomong airline dulu dah. Ya airline ini masih ada harapan ya. Kalau bicara harapan pasti ada harapan, karena kan market kita kan besar sekali. Indonesia ini kan negara kepulauan. Kemudian penduduknya aja ada berapa? 145 juta kalau saya nggak salah kan. Itu hasil sensus tahun 25 tahun ke belakang lah. Dengan market sebesar itu, artinya kebutuhan untuk masyarakat terbang kemana-mana pun pasti tinggi gitu kan. Hanya saja kemarin agak tersendat di mobilisasi kan, karena ada aturan tidak boleh terbang bla 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 bla.
Saya optimis kok bahwa menurut saya penerbangan itu akan lebih bagus di tahun 2022. Itu indikator mikronya adalah sudah tidak perlu lagi menggunakan tes antigen kan. Kemudian di negara-negara lain juga, di negara-negara Eropa juga sudah mulai banyak yang menganggap bukan sebagai pandemi, Betul. tapi endemik Betul, saja. Jadi nggak perlu terlalu kita khawatir seperti awal-awal penanganan COVID-19 di awal tahun ya 2019 kalau saya nggak salah. Itu aja bro. Nah kalau kita berharap dengan SE yang baru ini, kita menganggap ini dalam menjelang endemi. Ya kita harapannya gitu gitu. Nah ketika endemi benar-benar jadi endemi, maksud gue dari Sriwijaya sendiri gimana gitu? Persiapannya apakah udah mempersiapkan atau gimana gitu? Gimana Pak? Ya, secara operasional tentu kita harus mempersiapkan itu ya. Siap atau tidak siap kan harus kita lalui nih kan. Tapi menurut gua dengan situasi sekarang yang jauh lebih baik, ya kan. Tinggal bagaimana maskapai menyikapinya dengan kondisi internal masing-masing gitu loh. Yang menurut gua perlu diperbaiki adalah penambahan rute-rute yang kita anggap perlu kita terbangin, atau pembukaan lagi rute-rute lama yang kita off-kan sementara kemarin karena kurang penumpang gitu loh. Dan menurut gue sih kalau gue lihat dari 1-2 bulan ke belakang trennya membaik gitu loh. Kita bicara tren ya, trennya membaik gitu kan. Jadi sebagai orang penerbangan kita masih positive thinking dong dengan tren membaik. Dan kita lihat dari mana sih kok bilang membaik Pak? Indikator kita simpel aja sebenarnya, load factor. Load factor kita sudah cukup baik lah menurut saya di 2 bulan kemarin ya. Memang sempat ada gangguan kemarin waktu Omicron mulai naik ya kan, tapi udah mulai landai sekarang. Jadi kalau kita bicara di atas 75% load factor ya, pada saat belum peak season loh. Itu menurut saya udah tanda-tanda menuju perbaikan gitu, menuju lebih bagus lah gitu. Dan kita positive thinking, mudah-mudahan di April itu di puasa dan Lebaran, nggak ada lagi larangan mudik, itu kita harapkan sehingga benar-benar booming nih seasonnya gitu loh. Karena gue juga ada yang ngomong gini isunya ini kan karena dalam menghadapi MotoGP aja nih, MotoGP selesai ketat lagi gitu. Bro, MotoGP cuma 3 hari bro. Secara kalender kan 3 hari. Walaupun ada preparation dari awal sama setelah kan. Itu paling katakanlah seminggu lah atau 10 hari paling lama. Tapi event di depan kita kan nanti Ramadan. Ramadan itu 1 bulan, terus full. Lebaran. Itu menurut saya lebih besar targetnya ya dibanding dibanding MotoGP yang cuma sementara, cuma katakanlah seminggu lah kita lihat. Euforianya kan gitu kan. Tapi kita ini sudah tahun ketiga mungkin tidak boleh mudik ya kan. Kalau tahun ketiga ini bisa mudik, pasti orang akan lebih pecah saya kira. Betul. Dan itu buat Thailand adalah tahun-tahun recovery, tahun-tahun kebangkitan lagi lah. Kalau bisa dibilang apa tuh? Rise ya kan. Tahun bangkit, rise year kita gitu loh. Itu yang kita harapkan sih. Di saat kita menganggap ini sudah memasuki masa endemi, ya kan? Ini kita nggak bisa bicara airline lah ya. Semua jenis perusahaan otomatis kan udah ngambil ancang-ancang nih. Betul nggak? Ya kan? Apalagi kayak gue nih berharap wah ini kayaknya udah mulai endemi nih. Jadi gue harus ada strategi ke depannya. Ini dari sisi gue ya. Begini. Nah kalau dari Sriwijaya, dari Sriwijaya itu apakah udah ada planning ya rencana atau gimana gitu ya, kalau boleh lo mau ceritain gitu gimana Pak kira-kira? Ada yang pasti kan kita udah tahu petanya lah ya kan, kapan periode peak season dalam 1 tahun kan. Yang terdekat adalah kita ketemu di bulan April dan bulan Mei. Yang menurut kita itu adalah bulannya kita mendapatkan revenue maksimal kan. Tentunya kita berharap memang tidak ada pembatasan kayak kemarin lagi. Ya, Sriwijaya sebagai maskapai tentu udah berhitung dong rute-rute mana yang kita akan buka, ya kan? Ada rute-rute tradisional kan yang kita tahu yang kuat untuk market Lebaran lah. Pasti kita bilang Sumatera. Sumatera itu pasti kuat kalau kita bicara Lebaran kan, dari mulai ujung Aceh sampai ke Lampung. Ujung lagi ya. Ya, kita harus main ke sana, harus buka lagi rute-rute kita yang di-off-kan di Sumatera. Yang kedua Kalimantan. Yang kita sempat ngobrol tadi kan, Kalimantan ini menjadi apa ya, gadis cantik yang diinginkan oleh semua orang lah. Karena di sana IKN, ya kan? IKN itu. Dan Sriwijaya sudah memplanning untuk membuka kembali
Kaltim dan Kaltara. Oh, oke. Itu dia. Itu Tapi dia. kembali lagi, tentu kita berhitung dengan jumlah fleet kita saat Betul, ini betul, gitu betul, loh. betul. Kalau time frame-nya tidak ada kendala, Iya. di April, insya Allah kita udah bisa masuk Kaltim dan Kaltara, insya Allah ya. Insya Allah, ya. Kita udah planning kok, karena rute itu oke. menjadi sangat menjanjikan, karena mobilisasi penumpang, mobilisasi orang pasti sangat Luar besar. biasa tuh, dahsyat Luar tuh. biasa. Iya, iya. Dan itu menurut kita market yang sangat potensial dan besar sekali kalau kita bicara Kaltim dan Kaltara ya. Kompetitor lo ini udah pakai Airbus semua gitu. Tadi lo bilang kan lo akan membuka rute-rute yang kemarin deh, ini kan akan dibuka lagi kan. Nah gimana Pak tanggapan lo dengan kompetitor lo adanya pesawat-pesawat Airbus? Iya betul sih. Memang yang kita lihat sekarang kan teman-teman semua ini pakai Airbus ya. Betul. 320 kan. Betul. Sriwijaya Group masih di Boeing series ya. Ya kita tahu bahwa N500 kan sudah cukup, agingnya sudah cukup lah gitu. Oh, iya. Kan. Kita berharap sih yang lebih diperbanyak adalah seri 800. Oke, airline people. Nah, gue lagi kumpul di kantor Sriwijaya di Melawai. Ada Pak Topi Tukman, ada Maria. Sama timnya nih, komplit nih. Kalau Sriwijaya nggak ada yang ada nggak sih? Oh, nggak ada. Ayo, coba. Sriwijaya di Jakarta. Boy. Ayo. Sriwijaya di Jakarta. And sail out of New York City. Sail out to New York City. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. Well, you never know if you never go. So run away with me. Stroll the midtown streets and tell me that you don't feel giddy. Lady Liberty. Watch out, Airline People Podcast. Watch on Airline People Podcast. Ayo. If you never go, so Airline Podcast. Ayo Pak. Apa nih? Watch on Airline People Podcast. Watch on Airline People Podcast. Ayo Mas. Watch on ya, watch on. Watch on Airline People Podcast. What's on Airline People? Watch on Airline People Podcast. What's on Airline People podcast? Rasanya ambil minuman